Baik, Bapak Ibu, materi ketiga tentang penguatan kompetensi guru dalam mendukung akreditasi sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Mei Indra Jayanti SPD MPD. Jadi beliau selaku asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah, tingkat sekolah Madrasah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada Ibu Mei Indra Jayanti kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mei Indra Jayanti MPD, selaku pemateri ketiga. Saya akan menyampaikan materi tentang penguatan kompetensi calon guru dalam mendukung akreditasi sekolah atau madrasah, khususnya di era digital. Nah, jadi akreditasi ini adalah sebuah proses penilaian yang sifatnya menyeluruh terhadap satuan atau program pendidikan, di mana satuan pendidikan ini yang dimulai akreditasinya mulai dari PAUD, kemudian ada SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, bahkan juga pendidikan non formal juga dilakukan akreditasi. Hasil akreditasi ini akan diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan, di mana bentuknya itu berupa SK dan juga sertifikat. Yang menerbitkannya adalah lembaga yang mandiri dan profesional. Dalam hal ini adalah Badan Akreditasi Nasional atau yang disingkat dengan BAN. Nah, berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 nomor 20, di mana akreditasi ini sifatnya wajib bagi seluruh sekolah atau madrasah sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan tersebut. Adapun tujuan dari akreditasi itu sendiri, yaitu yang pertama adalah memberikan informasi tentang kelayakan sekolahnya. Jadi kelayakan ini berdasarkan standar nasional pendidikan yang sudah diatur dalam undang-undang, yakni ada 8 standar, dimulai dari standar isi sampai dengan standar evaluasi atau standar penilaian. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Jadi sekolah yang telah dilakukan visitasi, dilakukan akreditasi, akan diberikan pengakuan kelayakan sekolahnya itu, di mana ada 4 kriteria kelayakan, dimulai yang paling tinggi itu kriterianya A, di mana kalau kriteria A itu jika akumulasi nilainya mulai dari 91 sampai 100, kemudian B 81 sampai dengan 90, C 71 sampai dengan 80, sedangkan yang terakhir itu adalah tidak terakreditasi atau TT, itu jika akumulasi nilainya kurang dari 71. Kemudian yang ketiga itu untuk memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Jadi supaya kita bisa melihat kemerataan pendidikan di Indonesia mulai dari ujung barat sampai dengan ujung timur. Sedangkan yang keempat tujuannya yaitu adalah memberikan pertanggungjawaban bagi satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan atau stakeholders. Nah, jadi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan itu ada berbagai pihak yang terkait, tidak hanya guru dan siswa saja, tapi ada stakeholder seperti orang tua, kemudian masyarakat, dan juga komite yang ingin melihat bagaimana sih amanah yang mereka titipkan kepada sekolah itu apakah dijalankan sesuai dengan standar atau tidak. Adapun landasan hukum yang mendasari untuk melakukan akreditasi itu adalah tadi di Undang-Undang Sisdiknas, kemudian ada peraturan pemerintah. Nah, kita beranjak ke sistem akreditasi yang berlaku sekarang. Jadi ada pemberlakuan baru sistem akreditasi yang dimulai dari tahun 2020 sampai sekarang, di mana Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah yang disingkat dengan BAN SM ini sudah mulai merencanakan dari tahun 2018 dan mulai diaplikasikan itu di tahun 2020, di mana ada perubahan pelaksanaan akreditasi yang dulunya itu paradigma akreditasi itu masih berbasis compliance atau keterpenuhan dokumen atau data sekolah. Sedangkan mulai tahun 2020 paradigmanya sudah diganti menjadi yang berbasis performa atau berbasis kinerja. Nah, untuk melakukan akreditasi, tadi kan akreditasi adalah proses penilaian. Oleh karena itu, penilaian itu perlu sebuah instrumen.
Nah, instrumen ini juga diperbarui di tahun 2020 yang disebut dengan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan atau yang disingkat dengan IASP 2020. Nah, di dalam tampilan layar Bapak Ibu sudah digambarkan perbedaan antara paradigma lama yang berbasis compliance dengan paradigma baru yang berbasis performa. Di mana paradigma lama yang berbasis compliance atau keterpenuhan, pengumpulan data pada saat proses akreditasi ini berasal dari data sekunder yang diperoleh Badan Akreditasi Nasional dari Dapodik. Dapodik ini yang memuat data-data sekolah di bawah Kementerian Pendidikan. Kemudian dari EMIS ini data sekolah yang di mana madrasahnya di bawah naungan Kementerian Agama serta dari penjamin mutu pendidikan. Sedangkan kalau yang mulai tahun 2020 sampai masih berlaku sekarang, ini yang berbasis performa, di mana data yang kami kumpulkan selaku bagian dari Badan Akreditasi Nasional ini adalah data primer. Data primer ini kami kumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan juga FGD yang diperoleh melalui proses visitasi lapangan di satuan pendidikan atau sekolah dan madrasah yang akan diakreditasi. Nah, dalam IASP 2020 ini, 8 standar nasional pendidikan itu dipadatkan menjadi 4 kriteria penilaian untuk dinilai oleh asesor di sekolah Bapak Ibu. 4 kriteria itu yang pertama adalah mutu lulusannya, di mana mutu lulusan ini dapat kita lihat dari tracer study siswa yang sudah tamat dari sekolah, kemudian dari kinerja selama 3 tahun siswa yang berada di sekolah tersebut. Jadi kalau untuk SD kita lihat dari mulai kelas 4, 5, dan 6-nya, kemudian SMP dari kelas 1 sampai 3, dan SMA juga seperti itu. Adapun sub komponen yang dinilai untuk mutu lulusan ini meliputi karakter siswa dan kompetensi. Nah, untuk karakter siswa ini fokusnya juga ke kepribadian siswa, kemudian kompetensi karena IASP 2020 ini masih berpatokan atau berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat penyusunan IASP-nya, yakni kurikulum 2013, mana kompetensi yang ada di kurikulum 2013 itu ya seperti kompetensi untuk siswanya kognitif, afektif, dan psikomotorik, di mana untuk yang kognitif difokuskan pada pemecahan masalah dan berpikir kritis. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelum saya, yakni Pak Muhammad Irwansyah, bahwa pada kurikulum yang sekarang, kurikulum baru yang sepertinya belum berlaku menyeluruh di seluruh sekolah, jadi masih ada beberapa sekolah yang masih prototipe-nya ya. Jadi ada karakter siswa ini diharapkan menjadi pelajar Pancasila yang ada 6 karakter kalau tidak salah. Nah, di IASP ini kami belum disesuaikan karena kami masih berpedoman pada kurikulum 2013. Kemungkinan nanti ketika kurikulum prototipe sekarang ini sudah merata dipakai di seluruh sekolah, kalau sekarang kan masih di sekolah penggerak saja. Kalau sudah merata di seluruh sekolah sudah menggunakan, kemungkinan ada penyesuaian instrumen akreditasi lagi. Selanjutnya untuk kriteria penilaian yang kedua yakni tentang proses pembelajaran. Nah, bagaimana di sini asesor pada saat visitasi lapangan melihat kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam ataupun di luar kelas. Kemudian iklim belajarnya bagaimana dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran. Di sini kualitas pembelajaran yang diamati bisa melalui daring atau secara luring. Nah, karena pelaksanaan IASP 2020 ini pertama kali dilaksanakan itu bertepatan dengan pandemi COVID-19, jadi pada umumnya sebelum 2020 itu visitasi itu wajib hukumnya untuk dilakukan secara luring atau di luar jaringan. Jadi visitasi langsung ke sekolah, asesor datang mengamati proses pembelajaran di kelas,
melakukan wawancara dan lain sebagainya itu secara langsung. Tapi karena 2020 COVID, jadi ada pembatasan ruang aktivitas, pembatasan kegiatan, maka diambil alternatif untuk visitasi dilakukan secara daring atau dalam jaringan, secara online. Nah, di sini juga pentingnya bagaimana sumber daya manusia yang ada di sekolah, khususnya guru, tenaga pendidik, atau operator, kemudian kepala sekolah, dan aktivitas akademik yang ada di sekolah itu paham bagaimana sih penggunaan IT, digitalisasi data, dan lain sebagainya, supaya kegiatan akreditasi atau kegiatan visitasi khususnya dapat berjalan lancar jika sekolah tersebut mendapat jatah untuk divisitasi secara daring. Sehingga sarana dan prasarananya juga pun sebaiknya mendukung. Nah, untuk visitasi secara daring ini, pemilihan sekolah ditentukan juga oleh ketersediaan sarana dan prasarananya, kemudian sumber daya manusianya, apakah gurunya atau operator di sekolah itu mampu menggunakan IT untuk kegiatan visitasi yang biasanya menggunakan Zoom Meeting atau Google Classroom, seperti itu. Lalu untuk penilaian yang ketiga, ini tentang mutu gurunya. Nah, mutu guru yakni yang utama dilihat adalah kompetensi guru. Seperti yang kita tahu, kompetensi guru itu ada 4. Kompetensi pedagogi, profesional, kemudian kompetensi sosial, dan juga kompetensi kepribadian. Nah, 4 kompetensi ini juga menjadi penilaian asesor saat melakukan akreditasi di sekolah Bapak Ibu. Nah, sebagai guru sudah wajib, saya rasa hukumnya kita mengikuti perkembangan zaman seperti yang dibilang oleh pemateri pertama. Jadi karena sekarang zaman pandemi, pembelajaran juga dilakukan secara daring, kita bisa memperluas pengetahuan kita untuk melakukan presentasi secara online dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Di sini penilaian pengembangan profesi juga penting untuk ditingkatkan karena menjadi bagian dari penilaian asesor. Pengembangan profesi ini bisa dilakukan dengan guru mengikuti webinar. Jadi beruntung bagi guru-guru yang mengikuti webinar hari ini mendapatkan ilmu dan juga sertifikat yang nanti di mana ilmu dan sertifikatnya itu bisa mendukung kegiatan akreditasi di sekolah Bapak Ibu. Kemudian apakah guru melakukan inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi pada IASP 2020 ini Badan Akreditasi tidak memfokuskan pada jumlah sarana dan prasarananya yang banyak, kemudian sekolah bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Tidak, tapi di mana keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah dimanfaatkan dengan baik oleh guru. Guru bisa melakukan inovasi atas kekurangan sarana dan prasarana supaya kegiatan pembelajaran, supaya mutu lulusan itu semakin meningkat. Jadi tidak membatasi diri dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi sebaiknya yaitu untuk dapat meningkatkan mutu guru, kepala sekolah, mungkin ada kepala sekolah yang hadir di sini, menugaskan atau bisa mewajibkan kepada guru-guru untuk mengembangkan profesinya, ikut webinar, ikut workshop, dan lain sebagainya, supaya ada peningkatan kompetensi dari gurunya. Dan yang terakhir, penilaian untuk IASP 2020 ini adalah dari manajemen sekolah. Nah, manajemen sekolah ini mengambil bagian yang cukup banyak dalam proses akreditasi, di mana ada penilaian terhadap pencapaian visi dan misi sekolah. Jadi, visi misi yang sudah disusun itu tercapainya sudah sejauh mana, alat ukurnya menggunakan apa, kepuasan penggunanya bagaimana, kemudian kompetensi kepala sekolah. Nah, apakah kepala sekolah itu punya kompetensi menjadi seorang pemimpin? Kalau tidak salah itu ada sertifikatnya untuk menjadi kepala sekolah, dan kalau tidak salah mungkin Pak Irwan bisa nanti menjelaskannya. Kalau sekarang kepala sekolah tuh harus lulus sekolah penggerak, kalau tidak salah program guru penggerak seperti itu. Kemudian budaya sekolah, di sini yang dilihat itu terutama adalah literasi, membaca. Apakah di sekolah membiasakan siswanya itu untuk membaca? Seperti itu, tidak mesti perpustakaannya punya buku yang melimpah, tapi dengan keterbatasan perpustakaan, bagaimana caranya kepala sekolah memfasilitasi supaya siswa itu membaca?
seperti itu. Kemudian pelibatan masyarakat. Nah, jadi karena umumnya sekolah itu berdiri di sekelilingnya itu ada warga masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Nah, apakah masyarakat itu mendukung program-program sekolah seperti itu? Itu menjadi proses penilaian. Dan yang terakhir itu pengelolaan kurikulumnya. Mengikuti kurikulum terbaru tidak, bagaimana pelaksanaannya, kemudian sarana prasarananya yang tersedia apa saja, tenaga pendidik. Nah, ini sering juga diabaikan oleh sekolah. Bagaimana sih mengelola operator, tata usaha, itu apakah diberikan honor sesuai atau tidak, punya kompetensi sebagai tenaga pendidik atau tidak, dan pembiayaan juga kesiswaannya, bagaimana program ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nah, itu 4 penilaian yang dilaksanakan dalam akreditasi sekolah mulai dari tahun 2020. Jadi proses akreditasi sekolah ini seperti yang terlihat di bagan. Jadi ada sosialisasi yang pertama, kemudian melihat desk evaluasi dari kinerja sekolah selama tahun terakhir, lalu apakah sekolah itu layak divisitasi. Ketika sudah layak divisitasi, maka asesor turun ke lapangan dan menilai. Penilaiannya diumumkan di Sispena, lalu bisa dikomplain oleh siapa saja hasil penilaiannya. Diberi sanggah waktu selama 14 hari. Jika tidak ada komplain, maka akan terbit SK atau sertifikat penilaian akreditasi. Nah, jadi di sini penting bagi lembaga penyedia tenaga kependidikan LPTK seperti sekolah tinggi keguruan, kemudian universitas yang memiliki fakultas tarbiyah atau fakultas keguruan, bagaimana mempersiapkan mahasiswanya, yakni para calon guru untuk nanti bekerja di sekolah dan mampu mendukung kegiatan akreditasi. Yang bisa dilakukan Bapak Ibu dosen yang hadir di sini atau nanti diberitahukan kepada teman-temannya, pertama kita bisa menguatkan kompetensi guru bagi calon guru atau mahasiswanya. Nah, adik-adik mahasiswa juga harus punya semangat untuk menguatkan kompetensinya sebagai guru karena nanti lulusannya akan menjadi guru. Nah, penguatan kompetensi guru ini, alhamdulillah kami di STKIP Bima, khususnya di Prodi Pendidikan Biologi, sudah mulai mencanangkan dengan sangat baik di revisi kurikulum sekarang. Jadi kami sudah merevisi. Nah, jadi revisi kurikulum di Prodi kami sudah di mata kuliah kependidikan sudah menguatkan kompetensi gurunya, 4 kompetensi tadi, sehingga nanti lulusannya siap mendukung akreditasi di sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan LPTK, dosen-dosen LPTK itu adalah peningkatan literasi digital. Nah, hal ini penting karena mengingat tadi pelaksanaan akreditasi itu tidak hanya saja misalnya kalau terlibat secara daring, tapi ada data yang diupload di Dapodik, di EMIS, atau juga di Sispena yang di sana membutuhkan kecakapan dalam menggunakan IT. Nah, mahasiswa calon guru diharapkan ada peningkatan, memiliki kompetensi literasi digital sehingga nanti tidak gagap teknologi ketika terlibat dalam kegiatan akreditasi sekolah. Di sini para dosen atau mahasiswa bisa mulai mengembangkan kemampuannya untuk misalnya melakukan presentasi secara digital dengan menggunakan platform-platform digital atau juga bagaimana mekanisme basis data, penyimpanan data secara digital. Dan yang terakhir yang bisa dilakukan, mungkin bisa dilakukan dengan meningkatkan keterampilan numerasi. Akreditasi ini terkait dengan data. Data ini biasanya berupa angka. Nah, keterampilan numerasi ini tidak hanya dibatasi oleh mahasiswa calon guru yang posisinya itu ada di jurusan-jurusan eksak atau jurusan MIPA, tapi semua calon guru diharapkan memiliki keterampilan numerasi yang mumpuni, karena keterampilan numerasi ini bahkan sekarang itu adalah keterampilan dasar yang wajib dimiliki, yang wajib dikuasai bahkan oleh anak PAUD sekalipun. Nah, apalagi nanti yang akan jadi calon guru, jadi diharapkan memiliki kompetensi yang nantinya ketika mereka digunakan di sekolah dapat mendukung akreditasi sekolah tersebut. Nah, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta
webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.